Terakhir saya main bola tahun 94. Waktu itu tim saya masuk di final kompetisi kecamatan. Alhamdulillah kami adu penalti karena skor 2-2. Saya termasuk salah satu yang dipercaya untuk menendang. Dari 10 eksekutor cuma aku yang gak gol waktu itu. Saya waktu itu pulang main bola, asal main bola itu sore. Orang tua itu kalau marah karena main bola sampai mau maghrib nggak perlu bercakap, tangan taruh aja satu di pinggang, mata besar kan, nengoknya kan nggak terkencing-kencing, cari jalan kita dari mana masuk rumah. Anak sekarang ayahnya melotot sampai nggak keluar biji mata tadi, anaknya senyum aja nengok sambil lari ngomong mata lain. Mata lain. Saya ingat dulu Bapak Ibu, orang tua kalau duduk ada tamu kita ikut duduk di situ, selesai. Pulang tamu tuh habis. Sekarang orang tua biarkan ikut ngobrol dari situ. Yang hajab kadang-kadang tamunya bertanya sama emaknya belum jawab, ya udah jawab dulu kan. Dan orang tua seperti bangga dengan anaknya yang seperti itu. Ini tidak bermoral. Dulu ada tamu kita lewat lari, pulang tamu tangkapnya pinggang, gak ada kali akhlakku, bikin malu orang tua. Biasakan kalau jalan tuh turun tangan. Masalahnya cuma karena nggak turun tangan. Peduli kali orang tua dulu soal akhlak. Kok gitu ya Ustaz? Orang tua dulu punya prinsip, kalau anak di rumah sudah tak berakhlak, masuk rumah siapapun anak itu tak berakhlak. Kalau anak sudah masuk rumah orang tak berakhlak, tangannya ngelitis, dia pecicilan, apa saja dia buat, tingkahnya banyak, orang nggak bertanya siapa sih nama anak itu, tak ditanya orang anak siapa sih itu atau apa. Dulu orang tua duduk di bawah nonton TV, ayahnya ngeletak, emaknya duduk, anak duduk di atas, kaki naik ke meja. Orang tua nengok, udah tahu kita agak lama sedikit dia nengok, turun gitu, bahasa tubuhnya. Anak sekarang dibiarkan anaknya duduk di atas, kaki naik ke meja, ngentut pula lupain. Emaknya kembang kempes, hidungnya aroma apa, tuduh-tuduhan pula sama ayahnya, kau ngentut tau? Enak aja kau tahunya, karena ada kentutku kayak gini baunya. Tanda pula udah kentutnya. Udah begaduh mak sama ayah tadi, terakhir anak senyum-senyum baru ditanya, kau ngentut cok? Iya mak. Saya dulu kakak saya keluar dari kamar mandi itu cuman pakai anduk doang, merepet-merepet mak, kau udah lajang, kau udah gadis. Itu di kamar mandi mak taruhkan itu sarung supaya kau pakai, anduk itu tutupkan ke bahu. Ayah kau nonton TV di depan. Anak gadis sekarang keluar dari kamar mandi handuk Hello Kitty. Ayahnya terentang di semen. Anak selu ya jalan tikit. Ayahnya dilangkahi terkejut, la ilaha illallah. Ayah manusia biasa, seton ada di mana-mana. Kalau orang tua tak perhatikan adab berpakaian anak di rumah, jangan heran kalau sekarang banyak ayah menghamili anak kandungnya sendiri. Loh, saya dulu aliyah SMA di rumah nyuci, mak saya sakit, kakak saya kuliah di Medan. Ayah saya kerja, dibikinkan ayah di luar belakang tuh tempat nyuci. Asal jam 3 nyuci, awak berus dulu. Lewat mak-mak jalan berbisi, orang tuh enaknya lah kalau punya menantu kayak Irfan tuh ya. Udah ganteng, rajin, banyak. Yang bilang orang. Aku dengar. Bu tinggal dengar aja pun nangis kali. Nyuci, waduh. Dulu kalau mau jemuri pakaian tuh mak ngajari tuh, ingat kali terbayang aku wajah almarhum mak. Pan, ya mak, itu kawat 3 baris. Iya mak. Kawat yang luar tuh untuk baju-baju. Iya mak. Kawat yang dalam tuh celana panjang, handuk, sarung. Iya mak. Kawat yang tengah itu khusus pertahanan dalam negeri ya nak.
Orang tua dulu menjemur pakaian pun ada adabnya. Pakaian dalam itu harus di tengah, dipandang dari sini tertutup, dilihat dari sana terlindung. Saya laki-laki kok ngerti, emak saya dulu ngajari. Ini hari ku tengok anak gadis jemur pakaian udah tak pakai peraturan, disusun di pagar depan rumah. Kalau dipilih-pilih tak apa-apa, ini semua di situ, layangan, kacamata. Kadang-kadang reben pula kacamatanya. Keadaan tinggal 15%, bolongnya 6. Lewat tukang bakso bakar terbang kacamata juga tukang bakso, pangsan tukang bakso bakar itu. Saya maulid tak pala mau saya tinggi-tinggi jauh-jauh cerita mana duluan Ruh Muhammad sama Adam, tak sampai ke sana saya bahas. Bisa kita balikkan pendidikan moral ke rumah masing-masing saja, udah berhasil maulid kita malam ini. Soal jalan di depan tamu, turunkan tangan di depan orang tua, itu pelajaran di sekolah tak ada, itu harus di rumah. Orang tua ngobrol, anak ikut duduk di situ, itu di sekolah nggak ada pelajarannya, harus ibu di rumah mengajarkan. Kalau orang tua sudah tidak perhatikan lagi pendidikan adab moral, padahal Nabi pesan al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Maka Muhammad itu yang pertama yang mau kita lihat teladan. Apa saja yang bisa kita teladani dari Muhammad Ustaz? Satu, tadi kita udah bicara akhlak. Yang kedua apalagi Ustaz? Allah katakan di Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad itu rahmat bagi sekalian alam. Allah tidak menyebutnya rahmatan lil Islam, tapi rahmatan lil alamin, untuk semua alam, bukan cuma untuk orang Islam. Dek, tenang. Ayo. Muhammad datang, jangankan manusia, binatang juga rasakan manfaatnya. Sampai hari ini boleh kita teliti, kita telaah, satu-satunya agama yang melarang umatnya buang air kecil di tempat yang berlubang cuma Islam. Kenapa Ustaz? Islam melindungi binatang. Jangan-jangan ada binatang di dalam lubang. Kita nggak tahu ternyata di dalam lubang tuh jangkrik lagi musyawarah menentukan calon gubernur. Datang kita nampak lubang, kita isi sepenuh-penuhnya. Jangkrik bingung, banjir, bubar jangkrik. Dalam hati jangkrik, kalau hujan kok anget, pikir hatinya juga. Kalau yang keluar ular, apa nggak selesai yang kencing tuh. Islam mengatur jangan menghadap kiblat kecuali ada dinding. Jangan buang air kecil di air yang tergenang. Lihat mulianya Islam. Buang air kecil aja kita diatur. Cebok istinja wajib. Sebaik-baik alat istinja air. Kalau nggak ada air, gunakan benda-benda kesat. Batu, kalau di pesawat tisu, daun kalau di ladang, tapi daunnya tengok-tengok. Jangan asal tarik aja, ditarik waktu pula daun jelatang. Udah jadi kerjaan satu malam orang sekampung. Ada juga yang silap benda-benda kesat dekat bengkel kertas pasir, pula diajar wak. Lebih kacau lagi. Binatang dilindungi. Agama yang memperhatikan adab penyembelihan hewan, Islam. Dalam Islam coba lihat, harus dengan benda tajam. Binatangnya hadapkan ke kiblat. Narik pisaunya itu dari bawah leher ke atas, tak boleh dari atas ke bawah. Kalau atas ke bawah kiasnya seperti orang membunuh. Namanya menyembelih itu dari bawah ke atas. 3 urat vital itu harus putus. Minimal mengucap kalimat Allah. Siap, letakkan. Kalau belum mati jangan dipegang. Maka anak-anak lajang kalau belum pernah jangan coba-coba, belajar dulu. Lu macam tetangga rumah Ustadz, depan rumah ada anak SMA, dibawanya kawan-kawannya ke rumah, ayamnya banyak, ayahnya pas nggak di rumah. Yuk kita manggang-manggang yuk. Ya, siapa yang nyembelih? Udah, yang penting ada bismillah.
pegang, dipegang orang, mainkan Bismillahirrahmanirrahim. Udah keluar darahnya, dicampakkan ayam tuh, berdiri balik ayam tuh. Ini kepalanya, netes darahnya. Saya pas duduk di depan rumah ketakutan anak tuh, Ustaz kok berdiri lagi Ustaz? Udah putus suratnya belum? Entah pula dipegang, bilang, ayo pegang, dikejar-kejar orang tuh, netes darahnya. Akhirnya ayamnya mati kecapean dikejar-kejar. Saya pernah juga lewat kebun-kebun sayur, Ustaz, ada apa? Lembu makan racun, jadi kenapa? Sembelih kan? Saya cagak kereta, mana barangnya? Ini Ustaz, wah pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak periksa barang, aku takut lembu ini mati jadi bangkit. Orang tuh pengasih parang asal aja, sudah terlanjur dikerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya parangnya marga si Tompul. Dalam hatiku kok nggak keluar darah lembu nih. Ada yang bilang cepat sikit lah Ustaz, dalam hatiku kepala otak Allah itu cepat sikit. Parang kayak gini gimana mau cepat? Untung lembunya nggak ngomong, geli bang geli. Apa ngomong bakal lari ya? Binatang saja dihormati. Itu maka saya heran kadang-kadang kalau ada orang Islam fanatiknya nggak karu-karuan. Kadang pulang maulid jalan jumpa anjing tak ada salah dilempar, fanatik nggak karuan. Ada anjing tadi ngonggong enggak, ngejar tidak, ganggu dia enggak, cuman duduk sambil julur-julurkan lidahnya dia. Datang wani lewat tersinggung dia, perasaan dia aja. Diambilnya batu, dilemparnya, terkaing-kaing lompat anjing tadi. Ditanya kenapa kau lempar anjing itu? Najis mughalazah Ustaz. Iyalah dia najis mughalazah, tapi dia kan makhluk Allah. Tak mau malaikat rahmat masuk ke rumah orang yang ada anjingnya. Malaikat rahmat memang nggak masuk, malaikat pencabut nyawa kan masuk. Aku bilang kadang fanatik nggak karu-karuan. Dia nggak pernah baca sejarah bagaimana Nabi melihat seorang wanita yang menolong anjing masuk ke parit, kemudian dia ambilkan air itu dia berikan kepada anjing itu, kata Rasulullah, kau masuk ke dalam surga. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Binatang aja rasakan manfaat kehadiran Muhammad. Itu sama binatang, apalagi sama manusia. Maka kita heran kalau ada orang Islam bisa nggak cakapan sama tetangganya. Apa ada jangkrik yang pula ini? Kadang-kadang sama tetangga nggak bercakapan. Kadang-kadang cuma gara-gara ayam. Cuma kadang-kadang gara-gara iri dengki, tak cocok masalah batas. 6 tahun tak bercakapan, 6 tahun beribadah, pahala nggak diterima Allah. Namanya lagi jengkel Ustaz, jengkel 3 hari redakan marah, tegur. Ustaz nggak ngerasain, aku yang ngerasain. Sakit kali hatiku dibikin. Kenapa rupanya bu? Nampak aku dia boncengan sama lakiku disimpangin halu. Pegang ya perut ya Ustaz. Hilangkan dendam. 3 hari nggak ada cerita, tegur dia. Kalau nggak putus silaturahim, pahala pun tak sampai. Kalau sama suami Ustaz sama. Kalau jengkel kita Ustaz, lagi palak bertengkar, tinggalkan aja pulang Ustaz. Nusus durhaka. Jadi Ustaz tetap di rumah. Kalau memang jengkel pisah tempat tidur, jangan yang tinggal aja. Kecuali memang udah terancam ibu, kau sampai jam 9 aku tengok masih di rumah, aku pisahkan batang leher kau dari kepala kau. Jangan lagak kali ibu, bertahan, habis pergi aja. Ini udah setan yang masuk ini. Kalau enggak jangan main tinggal. Pisah tempat tidur. Boleh nggak teguran Ustaz? 3 hari redakan marah. 3 hari itu kalau ibu lagi jengkel, malas negur, nggak bercakapan, silakan. Tapi kewajiban ibu jalan terus. Gimana caranya Ustaz? Namanya lagi nggak cakapan.
Maksudnya jangan terus mentang-mentang nggak cakapan nggak ibu buatkan minumnya, terus nggak ibu cucikan pakaiannya. Waktunya dia makan, sediakan makannya, walaupun ibu malas negur dia. Ini kadang-kadang kalau udah begaduh sama gilanya. Suami pulang, salamnya aja udah beda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana Assalamualaikum? Apa arti Assalamualaikum? Kadang istrinya pun gila. Lam. Lah. Assalamualaikum itu lam. Biasa pulang melaut, pulang dari ladang sampai di rumah minum kopi, mau minta lagi nggak cakapan, gengsi. Mau SMS, handphone cuma satu. Paksalah pakai kode, kopi, kopi. Woi, kopi. Sejengkel apapun ibu bikinkan kopi. Kalau nggak ibu bikinkan berdosa. Aku jijik kan nengok muka aku. Malam kau gaduh-gaduhi aku, dan kau minta kopi. Kalau nggak karena ceramah Rahul aja udah malas aku bikin. Datang suaminya melirik, dalam hatinya mampus, kalah kau sekali nih dalam hati. Waktu ngelirik suaminya, istrinya nengok, apa kau ngelirik-ngelirik? Bentaknya lagi. Suaminya masuk ke kamar mandi, istrinya pun tengok sana sini, nggak ada orang, aman, ditambahinya kopinya. Cuy, mampus kau sampai mati nggak lupa kau mati. Dah keluar lakinya dipanggil anaknya, Cok, kau antarkan minum ayah kau. Nih ya kopinya ya. Kok bebuih begini, Cok? Kopi ikan laga tuh ya. Kadang-kadang Islam sama Islam kok bisa nggak bercakapan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah, Rasul itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Itu makanya kita tahu Muhammad itu diutus bakal menjadi pemimpin dunia, bakal menjadi pemimpin umat terbesar di dunia, dan yang menjadikan umat itu dan menjadikan Muhammad itu berhasil menjadi pemimpin, salah satunya akhlaknya. Yang kedua sifat rahmahnya, kasih sayangnya. Itu makanya Rasulullah itu disegani bukan hanya kawan, tapi juga lawan. Berapa banyak orang-orang Yahudi, raja Cina yang kagum melihat pribadi Muhammad menjadi seorang pemimpin. Itu makanya Muhammad mengajarkan, hargai makhluk Allah itu, hormati makhluk Allah. Ibu boleh benci dengan maaf, ibu boleh jijik, ibu boleh gilo, ibu boleh geli melihat cacing, tapi ibu tidak punya hak untuk membenci cacing itu. Kenapa Ustaz? Yang menciptakan ibu dengan yang menciptakan cacing sama. Itu cacing, apalagi manusia. Ini yang menjadikan Muhammad itu dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia. Saya pernah duduk dengan orang sufi, Bapak Ibu, mohon maaf, itu di rumahnya banyak nyamuk. Kita kalau sama nyamuk ini kan lomba cepat, kalau nggak kau duluan aku. Waktu itu saya pun lomba-lombaan nyamuk, pukul. Datang kiai itu saya tengok digigit nyamuk, diusirnya gitu. Kiai, ini binatang mengganggu, penyebab penyakit, menghilangkan kenyamanan kita. Halal dibunuh, Kiai. Oke, secara syariat halal. Tapi aku melihatnya tidak dari sudut itu, nah. Jadi aku melihat betapa susahnya dan tidak mudah menciptakan nyawa itu. Tak segampang itu mengambil nyawa. Malu kali aku, udah 3 nyamuk tewas tuh gitu. Lihat Islam itu rahmah. Apalagi orang, apalagi manusia. Jangan orang hanya karena beda agama kita benci. Hari ini dia beda agama, bisa jadi 2 bulan 3 bulan ke depan dia masuk ke dalam agama Islam. Tes lain pula modelnya nih. Bisa jadi hari ini dia kafir, 2-3 tahun ke depan dia lama-lama takut juga aku nengok jangkrik.
2-3 tahun ke depan dia masuk Islam dan akhirnya dia lebih taat dari kita. Jangan membenci orang hanya karena perbedaan agama. Karena dalam Islam Bapak Ibu, kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, kafir yang memang memusuhi umat Islam, melecehkan umat Islam, menginjak-injak harga diri orang Islam, melecehkan Quran dan menghina Muhammad. Kafir yang seperti ini halal darahnya dibunuh. Itu seperti Israel laknatullah, itu halal darahnya dibunuh. Kalau datang orang Israel ke batu bara, ibu bunuh, ibu berpahala dan ibu masuk penjara. Udah jelas. Hukum agama oke, halal darahnya, tapi hukum negara tidak membenarkan itu. Kemudian ada kafir zimmi, kafir yang mau hidup damai dengan orang Islam. Dia tidak pernah menghina kita, dia tidak pernah mengejek kita, dia tidak. Tes. Mudah-mudahan yang ini aman ini. Dia tidak pernah menghina kita, tidak pernah melecehkan kita. Ini kafir zimmi namanya. Kafir zimmi, kafir yang mau hidup damai dengan orang Islam. Kata Rasul, menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakiti aku, kata Allah. Lihat Islam itu, Islam agama rahmah. Maka kalau ada yang bilang Islam itu agama teroris, agama yang radikal, agama yang keras, agama yang meledakkan bom, bukan. Kalaupun ada kebetulan yang meledakkan bom itu orang Islam, itu oknum, ajarannya nggak pernah mengajarkan seperti itu. Lihatlah Nabi ajarkan, al-mu'minun kamatsalin nahal. Orang beriman harus seperti lebah ya, kata Rasul. Kita disuruh belajar dari lebah. Lebah Ustaz, lebah. Hebat lebah itu Ustaz, hebat. Kalau nggak karena lebah hebat, nggak mungkin 114 surah dalam Al-Quran ada satu surah namanya An-Nahl, yang berarti lebah. Kita suruh belajar sama lebah Ustaz. Lebah, apa yang mau dipelajari dari lebah? Lihat lebah. Lebah itu tinggal hinggap di dahan manapun, dia tidak pernah membuat dahan itu patah. Satu sarang ribuan pindah rumah, dahan yang dia tinggalkan tidak rusak. Artinya orang Islam tinggal dimanapun jangan buat masalah. Kadang ada orang tinggal di kampung ini, hilang sawit orang, pindah ke kampung lain, sepeda orang lewat, pindah lagi ke kampung lain, uang infak masjid pun dihajar, pindah ke kampung lain, tukang fitnah, asik mengadu domba orang. Itu bukan karakter orang beriman. Satu. Kedua, lebah. Lebah itu yang dimakannya tetap saripati bunga, tanpa merusak bunganya. Artinya apa Ustaz? Lebah ajarkan, hei orang Islam, makanlah yang halal, dan nggak cukup halal, tapi baik. Halal dan thayyibah. Karena halal belum tentu baik. Betul Bu? Ada suaranya, saya ulangi. Halal belum tentu baik. Betul Bu? Anaknya yang jawab. Berarti emaknya belum setuju kali. Kita buktikan halal belum tentu baik. Daging kambing halal tidak? Hati kambing halal tidak? Berikan sama orang yang tensinya 200. Halal belum tentu baik. Jeroan, kacang, pakis halal. Kasih sama orang yang punya asam urat. Rentang telungkup buat kenahan kan. Durian itu halal, tapi kasihkan sama orang yang tensinya, yang sakit gulanya 600, ninggal wal. Anak saya 4, yang nomor 2 cewek, Madrasah Aliyah Negeri kelas 2, namanya saya beri Elsia Mawaddah. Cuman ini pula cewek sampai hari ini. Ibu nggak usah bayangkan wajahnya lah, ibu nengok ayahnya aja pun kan udah tahu ibu kayak mana gambarannya itu. Ibu-ibu jemaah, suatu hari dia bilang, ya hantarkanlah Ica ke sekolah ya, ayo keluarkan kereta, ayo naik, bonceng dia, takut dia jatuh, lingkarkannya tangannya ke perut saya. Halal tidak? Halal ayah kandungnya. Baik nggak dilihat orang? Belum tentu.
halal itu belum tentu baik. Orang lihat, Ustaz Rahul, oh anaknya yang tahu, yang nggak kenal sama anak saya, oh iya mak, Ustaz Rahul main anak SMA aja nyari, kawan kali kasus salah. Halal belum tentu baik. Maka ibu-ibu kalau suami pulang bawa rezeki agak aneh sikit, agak banyak rezeki itu tak macam biasa, jangan asal terima, tanya dulu, duit dari mana bang? Kalau lama-lama lancip kali muncul, ambil aja. Bawa duit salah, bawa duit salah. Enggak, abang ini enggak pernah bawa duit banyak ini. Duit dari mana? Ambil. Enggak, aku mau tanya, duit dari mana? Menang main di warung. Astagfirullah bang. 17 tahun kita kawin. Enggak pernah nyesal aku kawin sama abang. Walaupun kata orang abang hitam jelek pendek dong, besek. Tapi gak nyesal aku kawin sama abang. Yang bikin aku nyesal nih kok 3 kali lah abang bawa uang judi ke rumah. Abang kasih anak bini abang makan pakai uang judi. Makan uang tuh, makan, bawa uang tuh. Jangan kau bawa pulang uang kayak gini. Laki apa kau tahu gitu, aku kawin Ustaz Rahul aja dulu. Ini istri solehah, tapi payah nyari istri begini sekarang. Yang banyak istri solehah. Ini ada duit, banyak kali bang, udah ambil aja. Duit dari mana? Enggak, ambil aja. Enggak bang, aku mau tanya, ini duit dari mana? Ambil. Uang dari mana bang? Menang main di warung. Astagfirullah, tobat bang, kok cuman segini loh bang. Lebah mencontohkan makan yang halal. Saripati bunga nih Ustaz. Lebah itu apalagi yang perlu dipelajari Ustaz? Lihat lebah, yang dikeluarkannya tetap madu. Madu Ustaz, madu. Artinya apa? Orang mukmin itu ucapan, perbuatan, tingkah laku harus bermanfaat. Coba lihat manfaat lebah, madu itu. Madu itu naikkan stamina. Madu campuran obat mah. Madu obat sariawan. Madu sekarang untuk obat jerawat. Maka kalau ada ibu-ibu puasa niatnya diet, maaf, puasanya haram. Haram. Kenapa? Niatnya diet. Mestinya Ustaz lillahi ta'ala, bahwa dengan puasa dia jadi kurus, itu manfaat puasa. Tapi kalau ibu mau kurus, kenapa harus sampai puasa? Gunakan saja terapi madu. Macam mana caranya Ustaz? Asal ibu siap di madu, kurus lah itu insya Allah. Itulah hebatnya madu itu. Ya, jadi bapak-bapak pun langsung begini orang di belakang. Kemudian lebah itu apa Ustaz? Satu lagi, jangan coba-coba diganggu. Seekor lebah diganggu, satu sarang nyerang semua. Seekor lebah diganggu, satu sarang mengejar semua. Kejar! Orang ini pun Power Rangers, lari. Makin kencang lari, lebah pun makin kencang mengejar. Masuk ke dalam sungai, nyelam, kutunggu kau, keluar kau, putus kau bikin. Kenapa? Lebah punya harga diri. Hei, kami nggak pernah ganggu kalian, tapi jangan coba-coba kalian ganggu kami. Sekali kalian ganggu kami, selesai kalian kami buat. Itu lebah. Lebah tidak pernah mengganggu orang, tapi jangan coba-coba diganggu. Orang beriman tuh mestinya seperti itu. Kita nggak pernah mencari musuh, tapi orang Islam nggak pernah gentar bila ketemu musuh. Kita pantang menjual, tapi kalau Anda jual, kami siap membeli. Itu Islam. Maka agama Rasul itu rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang. Itu yang menjadikan Rasul itu pemimpin yang sukses. Hari ini materinya kepemimpinan Rasulullah. Kita mau belajar dari kepemimpinan Rasul. Ternyata seorang pemimpin itu dia sukses, berhasil, start awalnya dari rumah. Kalau rumah tangganya udah berantakan, ini sulit jadi pemimpin yang sukses. Maka diawali dari rumah. Kalau rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, insya Allah keluar melangkah, dia akan mantap menjalani diri dia sebagai seorang pemimpin. Ayo, duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Jangan ada yang ngobrol.
Kamu jam 11 masih tahan? Ibu-ibu masih tahan, Bu? Tahan, Bu? Aku yang udah nggak tahan. Kita lanjut. Bapak Ibu jemaah, diawali dari rumah. Maka Rasul itu rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ada suami yang soleh, ada istri yang solehah, ada anak-anak yang soleh dan solehah. Orang sukses berawal dari rumah. Maka siapapun yang ingin membangun rumah tangga sakinah, awali dari memilih pasangan. 4 kriteria jodoh. Apa aja Ustaz? Lijamaliha, lihat kecantikan, kegantengan. Cantik ganteng selera orang tak sama. Ada yang suka wajah bulat, ada yang oval, ada yang lonjong, ada yang segi 4 kayak sepombok. Selera orang nggak sama itu. Maka ibu-ibu tak usah dibahas sekali. Kalau ibu jalan ke Medan nampak ada suami istri, suaminya ganteng, rambutnya ikal, hidungnya mancung, alisnya lebat, matanya bulat, sementara istrinya nampak pendek, jelek, tonggek, pesek, hitam. Gak usah terlalu dikomentari. Kadang-kadang penonton lebih sibuk dari pemain. Kasihan kali waktu ganteng kali itu ini nyancur banget. Yang hancur itu kita rasa, pandangan kita. Entahnya suaminya nengok istrinya tadi cantik, selera orang tak sama, nggak usah dibahas sekali. Kemudian apalagi Ustaz? 5, lihat hartanya. Karena Bapak Ibu kadal fakru ayyakuna kufro. Fakir itu mendekatkan orang menjadi kafir. Jadi Islam matre ya Ustaz. Islam bukan matre. Islam menjaga akidah umatnya. Karena fakir itu rawan, bisa membahayakan agama. Nah, kalau misalnya kalian anak-anak gadis, ada calon suami cowok ngajak untuk hidup bersama, tapi dia laki-laki SPBU, bagus tau Ustaz? Maksudnya yang kerja di SPBU Ustaz? Bukan, nggak harus seperti itu. Laki-laki yang SPBU itu kayak mana, Dek? Kuharap kau rela hidup bersamaku. Kita mulai dari nol ya, Dek. Mulai dari nol, macam ngisi minyak aja. Kalau apa-apa mulai dari nol aja, pelan awal. Mapan kan dulu. Yang ketiga, wali hasabiha, lihat keturunan. Karena biasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya, kecuali pohon di pinggir sungai. Biasa kalau bapaknya kampret, anaknya kalong. Kalau bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Gak jauh beda itu. Dan melihat jodoh yang keempat, lidiniha, nikahlah karena agamanya. Fadbar bidzatid din taribat yadak. Siapa nikah karena agama, dia pasti bahagia. Jadi 4 ini Ustaz, 4. Satu lagi saya ingatkan, kata psikolog, anak-anak gadis jangan cari suami yang berkacamata. Mohon maaf bagi yang berkacamata. Itu psikolog yang bilang. Kenapa? Cenderung suami atau istri yang berkacamata itu lebih tidak setia, kurang setia. Kenapa? Buktikan ketika bangun pagi, yang pertama dia cari bukan istrinya, kacamatanya. Nah kalau nggak pakai kacamata tak nampak dia bininya. Intermezzo saja. Jadi Bapak Ibu, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nabi berhasil membangun rumah tangga yang seperti ini. Kemudian melangkah keluar. Nabi sukses sebagai pemimpin. Kenapa Nabi sukses sebagai pemimpin? Rasul itu punya sikap profesionalisme. Profesionalisme itu isinya apa saja Ustaz? Pertama, ikhlas dalam berbuat dan berkarya. Apapun pekerjaan, kalau sudah dikerjakan dengan dasar hati yang ikhlas, hasilnya pasti baik. Tapi kalau orang kerja apapun sudah tak ikhlas, jangan harap hasilnya baik. Ibu baru pergi misalnya dari Medan sampai di rumah sore jam 5, sampai masuk ke dalam rumah, kursi di ruang tamu, kursi makan, kursi tamu di teras, piring-piring ada di muka TV, sementara di belakang piring kotor berserak. Ibu merepet, hancurlah kalau aku kayak gini hidup. La ilaha illallah. Nak kau anak gadis, kau ngerti kali kerjaan. Kau udah SMA kerja, kau tidur aja. Nak menjadi apalah kau, badan kau udah gendutnya kayak gitu. Siapa laki mau sama kau? Maunya mamanya pulang tuh capek kerjaan udah beres semua, ini kayak gini nih berserak. Gak kasihan sama mamanya, tak nurun. Siapalah kau? Kurasa nurun andung kau lah kau dulu. La ilaha illallah. Mak gak pernah kayak gini dulu gadis. Kau kan luar biasa kali, gak ada ngertinya kerjaan. Maunya mak pulang tuh semua udah beres.
Aku yakin anak gadisnya bangun itu. Dengarkan maknya pidato peletar-peletor kayak mercon. Anak itu mau tidur pun udah tak bisa. Bangun, wajah cemberut, dia ke belakang, dia cuci piring. Tapi saya yakin hatinya nggak ikhlas, karena dia cuci piring itu karena terpaksa nggak tahan dengarkan omelan emaknya. Dan emak yang seperti ini harus siap-siap paling nggak 3 piring pecah di belakang. Kalau orang kerja sudah tidak dengan hati yang ikhlas, hasilnya nggak akan baik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Rasul itu selalu berlandaskan lillahi ta'ala. Pekerjaan apapun dia kerjakan dengan ikhlas. Itu yang buat dia sukses. Dulu di Medan, maaf, ada seorang mubaligh, namanya sudah naik menjulang. Bapak ibu jemaah, dia hebat, saya akui hebat. Retorikanya bagus. Suatu hari diundang mengisi acara khutbah Idul Fitri hari raya di Deli Tua. Rupanya 3 hari sebelum Idul Fitri, Bapak Ibu, panitia datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan lupa Ustaz, nanti bawa Idul Fitri sebagai imam khatib insyaallah. Sedikit maaf Ustaz, bukan membanding-banding ya. Kami udah berapa Ustaz kami undang. Nampaknya Ustaz yang berhasil itu waktu khutbah Idul Fitri, Ustaz yang bisa membuat jamaah menangis, tersentuh hatinya. Idul Fitri itu bagaimana haru orang meneteskan air mata waktu khutbah Ustaz. Insya Allah Ustaz nih jago memang. Naik ke member dibantingnya. Sejak kemarin kita mendengarkan suara takbir menggema di mana-mana. Di mana-mana takbir bertasbih, bumi bertasbih, gunung-gunung bertahmid, laut-laut berzikir, memuji mengagungkan Allah. Di saat takbir berkumandang, tiba-tiba kita teringat kampung halaman. Kita terbayang wajah ibu kita, dan ibu kita hari ini sudah berada dalam kubur. Kita tidak tahu bagaimana luar biasanya kasih sayang ibu kita. Di saat berhari raya, dia bangunkan kita, dia mandikan kita, dia kenakan baju baru ke tubuh kita, dia taburkan bedak di pipi kita, kemudian dia sisir rambut dan dia kecup kening kita. Hari ini ibu kita tercinta sudah berada di dalam kubur. Di saat kita bergembira berhari raya, menangis jamaah. Yang bawanya jago. Turun dia dari mimbar, panitia pun datangi, nangis juga panitia. Makasih Ustaz, pas. Emang ginilah yang kami harapkan Pak Ustaz. Ustaz tuh pun nangis juga sama-sama. Ini Pak Ustadz, makasih, dikasih amplop. Ustadz tuh pulang dibuka Ustadz tuh amplopnya, Ustadz tuh yang nangis sendiri di rumah. Aku pun tak tahu entah berapa. Di dalam hatinya tak pulang ke Tanjung Bali pun tak cukup buat ongkos di dalam hatinya juga. Sejak itu maaf, Ustadz tuh mulai pasang tarif. Arah kemari sekian, arah ke sana sekian, daerah sini sekian. Dan hanya 3 bulan namanya tenggelam, dia pun ditinggalkan orang. Kenapa? Dia meninggalkan prinsip-prinsip keikhlasan. Kemudian Muhammad itu sukses profesionalisme. Kenapa Ustaz? Dia mampu menempatkan diri pada makomnya, pada posisinya. Ketika dia jadi suami, ya dia bersikap sebagai suami di rumah. Ketika dia jadi panglima perang, dia bersikap sebagai panglima perang. Ketika dia menjadi kepala negara, ya dia sebagai kepala negara. Seorang kakek Nabi itu pernah main kuda-kudaan sama cucunya. Nabi mampu menempatkan diri pada makomnya. Seorang suami misalnya, seorang kepala desa, Bapak Ibu jemaah, walaupun dia dipasangkan lambang jengkol, itu kan dipakai waktu dinas. Kan nggak mungkin kepala desa di rumah berjengkol, nyapu halaman berjengkol, ngurus kamar mandi berjengkol, tidur berjengkol, lama-lama bininya yang jengkolan. Seorang polisi kapolsek misalnya, dia bawa pistol, kan nggak mungkin tidur pun dia berpistol. Ini nggak profesional. Ya kalau polisi pula tidur berpistol, bininya pun nggak berani tidur dekat dia. Mimpi pula dia nembak aja bawa. Saya ustadz, diundang orang ceramah, pakai baju koko, pakai sarung, pakai serban. Tapi kan nggak menyebabkan saya di rumah harus gini terus. Kalau di rumah pun berserban terus awak, istri awak pun segan. Meminta tolong pasangkan gorden, ustadz, gorden lah ustadz, tolong. Nggak enak di rumah tuh, angkatkan kompor lah ustadz.
Coba kalau pakai kaos, celana bonggol, bang, kompor bang, pasangkan gorden bang, kan enak. Saya walaupun ngajar di Polres, saya kenal Kapolres, saya kenal Kasat Lantas, kan nggak menyebabkan saya di jalan raya halal nggak pakai helm. Kalau saya anggar kenal Kapolres, di jalan raya saya tak pakai helm, saya berarti nggak profesional. Di jalan raya saya warga, nggak ada cerita ustaz. Nanti ada orang disetop karena nggak pakai helm, ustadznya lewat tak berhelm, loh bapak tuh kok nggak disetop ustadz? Dia muncung kau, aku urusan sama kau, kutapuk kan kau nanti. Kalau mati polisi itu ustadz ini pun nggak ada otaknya juga, dia matinya juga. Kan berdosa orang gara-gara kita. Saya baru ini ke Perapat, saya bawa anggota kawan-kawan guru-guru agama di perkebunan. Istri saya pesan besok ke Perapat bang, ini rekreasi. Abang tempatkan diri abang, jangan abang besaruh. Gila kalau gue bilang, dengan abang pula beserta, abang pakai baju kuku, gak cocok. Naik speedboat kita berdua, berterbangan sarung abang. Serban abang pun berterbangan, lengket, jadi balik-balik mesin tuh kecampak kita dua-dua ke danau tuh. Pakai celana jeans tuh bang, pakai kaos tuh, pakai topi, baru pakai ribbon abang, baru kayak Rahul lah bang. Profesionalisme itu mampu menempatkan diri pada posisinya. Itulah jiwa kepemimpinan Rasul. Dan satu lagi, Rasul sadar betul dia sukses karena orang lain. Bu, nggak ada orang sukses sendiri. Zainuddin MZ besar karena ada jamaahnya. SBY presiden karena dia punya rakyat. Oka Arya bupati karena dia punya rakyat. Diundang saya sama panitia, Ustadz tolong ngisi di Medang Baru, Batubara, acara maulid. Kapan? Tanggal 9 malam minggu. Tenda ibu pasang, bapak-bapak pasang, lampu dipasang, terpal dibentang, bunga-bunga siapa tadi pinjami semua, pasang di depan. Ini pelaminan pun apa-apa dipasang juga di sini. Ini kain-kain gorden dipasang semua. Mic kayak gini bagus dipasang. Ustadz suruh ceramah, tapi satu pun tak ada yang duduk di sini. Insya Allah dibayar berapapun nggak mau aku. Orang dari jauh nengok itu Ustadz gila, apa gila Ustadz kata orang juga. Hari ini saya bisa ceramah karena ada bapak ibu semua. Nggak ada orang sukses sendiri, dia pasti butuh orang lain. Maka itu jiwa kepemimpinan yang ditunjukkan Rasul. Maka Rasulullah dengan Al-Quran membimbing kita. Ketika kita memilih seorang pemimpin, carilah pemimpin yang dekat dengan karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini orang sedang mau menentukan seorang pemimpin, saya ingatkan, pesan saya satu, saya bukan TS siapapun, saya tidak masuk dalam TS siapapun, Bapak Ibu jemaah. Dan ketika ada orang ingin mengajak saya, terus terang saya katakan saya independen. Tapi yang perlu saya ingatkan umat saya, An-Nisa ayat 144. La yatta ya ayyuhalladzina amanu la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengangkat pemimpin-pemimpin kamu dari golongan orang-orang kafir dengan meninggalkan orang-orang mukmin di belakang mereka. Sepanjang pemimpin yang mau dipilih itu ada orang mukmin, ada orang Islam, pilihlah orang yang seakidah dengan kita. Itu pesan Al-Quran, bukan pesan Irfan Yusuf. Haram hukumnya memilih orang yang tidak seakidah, sepanjang masih ada yang seakidah dengan kita. Ini saya tegaskan. Kemudian Ustadz, pemimpin dalam Islam berilmu. Cari pemimpin yang punya ilmu kepemimpinan, leadership yang bagus, yang punya jiwa kepemimpinan yang betul-betul mengayomi rakyatnya. Serahkan sesuatu itu kepada ahlinya. Saya sampai hari ini Bapak Ibu jemaah, udah berapa banyak orang ngajak saya ke parpol, saya katakan saya serahkan sama kawan-kawan yang ahli. Saya sampai hari ini dan insya Allah sampai akhir hayat saya niat, saya tetap di jalur dakwah ini. Walaupun dulu di Langkat ada satu orang calon bupati datang ke rumah, Ustadz kita gandengan, Ustadz calon wakil saya, dana dari saya, Ustadz grassroots, Ustadz main di bawah, aku main di atas, dana aku sediakan, main kita sama-sama, Ustadz punya jamaah, saya udah survei, aku udah sempat goyang juga Bu,
Aku tanya sama orang rumah, Anjeli, lagi goreng ikan gini. Oh dek, ada apa bang? Ditawari dek jadi wakil bupati, nggak usah kurang kerjaan, kata dia sambil goreng. Dingin kali responnya, lemas aku terus. Kurang kerjaan kayak mana? Dunia abang bukan di situ. Dunia abang dakwah, bukan politik. Jangan masuk-masuk ke dunia yang memang bukan dunia kita, nanti abang tersiksa. Kalau memang ayam, masuk ke kandang ayam bang. Kalau memang kambing, masuk ke kandang kambing. Kalau lama-lama nganggap aku kambing, ulang sama dia. Maksudku, kalau kambing tuh ngembek aja bang, nggak lucu kalau kambing. Nggak lucu itu bang. Kalau ayam yang jangan pula ayam ngembek, nggak cocok bang. Artinya apa? Kalau memang ustadz, beradalah di jalur ustadz. Saya tanya mertua nggak dukung. Saya tanya orang tua nggak dukung. Aku mau kau tetap di dakwah. Akhirnya saya kembali ke jalan yang benar. Orang rumah saya tanya, abang kurang apa lagi di dakwah? Mau cari apa abang? Mau cari kaya hidup. Aku hidupnya mau cari tenang, kata istri saya. Dari tahun 91 dakwah abang. Apa pernah amplop abang diperiksa KPK? Dalam hatiku, ngapain KPK kurang kerjaan mereka amplop? Aku bilang, itu maksudnya hidup ini cari tenang. Ada pejabat udah pensiun pun mesti diperiksa KPK. Akhirnya udahlah, aku balik aja ke jalan yang benar. Saya tetap di dakwah ini. Artinya apa? Bukan kita haramkan orang Islam berpolitik, tapi jangan masuk kalau kita bukan ahlinya. Maka cari gubernur misalnya, cari yang betul-betul ahli, yang memang dia sudah mengetahui ilmu pemerintahan. Kemudian apalagi Ustaz? Oke, ini sama-sama udah Islam Ustaz. Udah sama-sama orangnya berilmu Pak Ustadz. Iya, cari yang akhlaknya mulia. Cari imam di kampung aja nggak sembarangan. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada zaman dulu orang kalau imam bercelana-celana pendek jalan keluar, tak mau orang jadi makmumnya. Kenapa? Imam itu bukan cuma panutan di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Cari pemimpin yang bisa jadi panutan, yang bisa jadi contoh, seperti Rasulullah. Karena kalau ngangkat pemimpin bodoh, ini susah, ini nggak berakhlak. Kemudian apalagi Ustaz, cuma mengandalkan uang saja. Akhirnya kalau orang sudah keluarkan modal, dia pasti berpikir bagaimana balikkan modal. Udah jelas. Jadi kalau orang bodoh jadi pemimpin susah. Ada 3 orang mau jadi imam, 4 orang. Orang tuh terakhir tunjuk-tunjukan. Akhirnya umpiang. Siapa yang kalah maju jadi imam. Bukan yang menang pula, yang kalah pula jadi imam. Terakhir maju 1 orang jadi imam. Bapak Ibu, pas at-tahiyatul, waktu itu rupanya jatuh cicak ke tangan ini. Apa kata imam? Wah, besar kali cicaknya. Atau yang belakang nyenggol, wak nggak boleh ngomong. Atau yang satu, untung aku nggak ngomong. La ilaha illallah. Terakhir yang sholat ngomong semua, batal sholat tuh. Inilah kalau imam pauk, makmum goblok. Nggak apa-apa, biar makmum goblok, asal imamnya orang yang pintar. Oke Ustadz, ini udah sama-sama Islam. Yang kedua sama-sama berakhlak, betul. Sama-sama berilmu. Kemudian siapa lagi Ustadz? Kalau ibarat imam sholat yang fasih bacaannya, yang kalau bicara menyejukkan, menenangkan, dan bijaksana dalam memberikan sebuah keputusan. Bahkan Bapak Ibu, kalau sudah sama semua, misalnya seorang pemimpin itu sama-sama beriman, kemudian yang kedua berilmu, kemudian sama-sama pemimpin ini berakhlak, sama-sama orang yang bisa menyejukkan, menenangkan. Seorang pemimpin cari lagi sultan itu yang kuat ekonominya. Karena kalau pemimpin pun ekonominya sudah lemah, ini bahaya. Bahkan terakhir, kalau cari pemimpin udah sama semua Ustaz, cari yang mana Ustaz? Kalau bisa cari yang paling sempurna fisiknya. Maka dulu Indonesia gawat kita. Sempat kita ngangkat presiden Gus Dur. Itu entah siapa yang buta, entah yang milih, entah yang dipilih. Waktu itu Gus Dur pun jujur kali waktu diundang Jaya Suprana, acara Jaya Suprana Show. Gus, sudah 4 presiden Indonesia. Betul. Kira-kira Bung Karno itu kelemahannya di mana Gus? Bung Karno itu gila wanita. Gus Dur kalau bercakap kan asal aja.
Pak Harto Gus, Pak Harto gila harta. Habibie Gus, Habibie gila program. Anda jadi presiden gila apa Gus? Saya nggak gila apa-apa, yang milih saya yang gila. Maka cari pemimpin tuh yang sempurna fisiknya. Kalau bisa yang paling tampan. Aku nggak bilang ganteng, tapi yang paling tampan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, juri MTQ juga begitu. Kalau ada dua nilainya sama, yang ditengok face-nya, wajahnya. Ini nilai sama nih, tajwid, fasohah sama semua. Cari yang paling ya sempurna lah fisik. Kalau cewek paling cantik, kalau laki yang ganteng kayak aku. Ya, jelas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, ayo, tapi apapun ceritanya, jaga kekompakan kita. Selain memilih pemimpin yang Islam, kemudian jaga kekompakan. Jangan sampai orang yang dilantik kita lantak-lantaan, jangan sampai orang yang dipasang jengkol kita yang terakhir jendol. Karena bapak ibu jemaah, ukhuwah kita di atas segala-galanya. Pilihlah pemimpin yang terbaik buat kita semua. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, melalui apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua, jadikan Rasulullah itu betul-betul uswah, jadikan Rasul itu betul-betul contoh, jadikan Rasul itu betul-betul teladan buat kita semua. Karena apapun ceritanya, siapapun yang menjadikan Rasul sebagai teladan, siapapun yang menjadikan Rasul sebagai contoh, insya Allah mereka akan berkumpul bersama Rasulullah nanti di dalam surga. Akhirnya kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, maafkan Ustadz dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, maafkan Ustadz lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, tolong jangan sampai ibu tak mandi. Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa manfaat buat kita semua. Akhirnya saya Rahul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang tojin si kue bawang, itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke studio di Bombay menemui Anjali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.